Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya cintai, siswa-siswi, para peserta didik kelas 10 SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya adalah Bapak Adik Ardiansyah. Kegiatan sehari-harinya mengajar di SMA Negeri 3 Tambun Selatan dengan mata pelajaran matematika. Tapi pada kesempatan ini saya diminta untuk mengisi materi MPLS yang berkaitan dengan pembinaan IMTAK atau iman dan takwa, mental dan tata krama. Mohon anak-anakku dapat memperhatikan dengan seksama apa yang saya sampaikan dalam video MPLS ini agar dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai dengan apa itu iman. Jadi IMTAK itu artinya iman dan takwa. Kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan iman. Nah, iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam beserta isinya dan semesta lainnya. Ada beberapa pengertian mengenai iman. Salah satunya menurut istilah. Dalam buku Ensiklopedi Iman tahun 2016 karya Syekh Abdul Majid Az-Zandani, definisi iman menurut istilah syara adalah iman terkadang diartikan sebagai tasdik atau mempercayai, seperti makna linguistiknya atau makna bahasanya. Jadi iman menurut Abdul Majid Az-Zandani artinya adalah mempercayai berdasarkan dari bahasanya atau dari linguistiknya. Selanjutnya, secara istilah iman didefinisikan sebagai berikut. Menurut Imam Malik Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Al-Jauzai, Ishaq bin Rawahaih, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Artinya dilaksanakan dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Dalam pandangan Islam, pengertian iman tersebut diwujudkan dalam rukun iman yang wajib diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rukun iman tersebut yaitu rukun iman yang pertama adalah beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman atau percaya kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman atau percaya kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman atau percaya kepada nabi dan rasulnya. Yang kelima, beriman atau percaya kepada hari akhir
atau hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Selanjutnya, apa itu takwa? Menurut bahasa, kata takwa berarti memelihara atau menghindari. Dengan kata lain, pemeliharaan tersebut berkaitan erat dengan diri atau keluarga. Sebenarnya takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu definisi takwa. Ya, kalau dari asal katanya berarti memelihara atau menghindari, sedangkan dalam pengertiannya takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian apa makna dan manfaat takwa? Nah, makna takwa sendiri lebih bernuansa penghindaran dan pencegahan. Sebab ketakutan tersebut akan menyebabkan seorang enggan untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi dengan bertakwanya seseorang, maka orang tersebut akan menghindarkan dirinya dan akan mencegah dirinya dari berbuat suatu kesalahan atau berbuat dosa. Itu makna dari kata takwa. Kemudian manfaatnya atau fungsinya untuk apa takwa tersebut? Nah, di samping itu, takwa adalah tujuan manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa, seorang hamba memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya adalah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah Al-Qur'an. Ini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha 'alallahi fahuwa, dan seterusnya. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari suatu kesulitan dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini dari surat At-Talaq ayat 2-3. Jadi, bagi orang-orang yang yakin, bagi para penganut agama Islam, dengan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rizki dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangkanya. Itulah dia gunanya takwa. Nah, kemudian bagi seorang muslim yang beriman dan yang bertakwa akan menampilkan sikap mental yang positif. Nah, apa itu sikap mental yang positif? Memiliki sikap mental yang positif adalah salah satu cara terbaik untuk membantu diri sendiri dan meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Hidup tentu tak selamanya berisi hal-hal yang baik yang menggembirakan. Seorang muslim yang baik memahami bahwa hidup tidak selamanya mengalami keberhasilan atau kesuksesan, tetapi kadang juga mengalami kegagalan.
Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang harus disikapi dengan baik. Adapun sikap mental yang baik adalah bersyukur ketika memperoleh sebuah keberhasilan dan bersabar ketika memperoleh atau mendapat kegagalan. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, misalnya ketika kalian mendaftar di SMA Negeri 3 Tambun Selatan ini, ada di antara kalian yang diterima atau berhasil masuk ke sekolah yang kalian inginkan, dan ada juga yang tidak berhasil atau gagal diterima di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Bagi yang berhasil, seorang muslim yang baik, dia akan bersyukur atas keberhasilan yang dia peroleh. Ada dua macam sikap yang bisa dilakukan bagi orang yang berhasil. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah kufur. Bersyukur artinya dia menerima dan melaksanakan bentuk rasa syukurnya dengan meningkatkan hasil yang diperoleh saat ini dengan hasil-hasil yang lebih baik. Sedangkan bagi orang yang kufur terhadap nikmat yang sudah dia terima, akan mengakibatkan timbulnya rasa sombong. Akhirnya dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya dan mengakibatkan dirinya tidak memperoleh keberhasilan selanjutnya. Bagi kaum muslimin atau manusia yang ketika dia memperoleh keberhasilan, ada dua sikap yang bisa terjadi pada dirinya. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua menjadi sombong. Jadi, seharusnya seorang yang sudah mendapatkan nikmat diterima di sekolah idamannya di SMA Negeri 3 Tambun Selatan, maka seharusnya dia bersyukur. Bagaimana cara mewujudkan rasa syukurnya? Yaitu dengan cara memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya, meningkatkan prestasi dan potensi yang ada pada dirinya. Bukan hanya membanggakan diri. Kemudian, ada juga di antara kalian yang tidak diterima, atau dengan kata lain, memperoleh kegagalan. Maka, sikap mental positif yang harus kita terapkan adalah bersabar. Bersabar artinya kita harus menerima segala kenyataan yang terjadi pada saat ini, kemudian kita cari langkah lain sehingga kita tidak larut dalam kegagalan. Bisa dengan mengintrospeksi diri, bisa dengan mendaftar di sekolah lain. Perlu kalian ketahui juga bahwa pada saat ini tidak ada sekolah yang disebut sebagai sekolah unggulan. Semua sekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah baik, atau untuk menjadi sekolah terbaik, atau untuk menjadi sekolah yang tidak mempunyai prestasi apa-apa. Tergantung bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengisi kesempatan yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi, bagi kawan-kawan kalian yang sampai saat ini belum sempat melaksanakan pendidikan di SMA Negeri 3 Tambun Selatan, maka masih ada kesempatan mungkin bisa bersekolah di tempat yang lain.
Hal ini diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi, baik yang berhasil maupun yang gagal, ini bisa mewujudkan rasa keimanannya. Yang berhasil diwujudkan rasa keimanannya dengan bersyukur, memanfaatkan kesempatan yang ada pada dirinya. Yang gagal bisa mengimplementasikan imannya dengan bersabar. Artinya dia mencari kesempatan lain, bukan hanya di satu sisi kehidupannya saja. Sikap mental yang positif yaitu bersyukur ketika memperoleh keberhasilan dan bersabar ketika memperoleh kegagalan. Melahirkan sikap menghargai orang lain, dan sikap menghargai orang lain akan melahirkan suatu perilaku yang sopan, yang selanjutnya disebut sebagai tata krama. Banyak tata krama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tata krama yang harus kita terapkan di rumah sebagai warga masyarakat. Ada tata krama ketika kita berada di keramaian pasar. Dan sebagai para peserta didik, tata krama harus kita terapkan di sekolah. Berikut ini adalah contoh tata krama yang wajib kita laksanakan ketika kita berada di sekolah. Di samping yang saya tampilkan ini, masih banyak lagi contoh-contoh tata krama yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah menyapa guru ketika berpapasan. Jadi, jangan sampai kalian ketika datang ke sekolah nanti pada pertemuan tatap muka, masuk kemudian tidak menyapa ketika bertemu dengan guru. Nah, ini menunjukkan rendahnya tata krama yang kalian miliki. Ini menunjukkan juga rendahnya iman dan ketakwaan kalian. Ya, jadi kalau sudah bertemu guru, maka sapalah. Siapapun guru yang kamu temui di SMA Negeri 3 Tambun Selatan ini, ketika sudah masuk ke sekolah tatap muka nanti, maka sapa. Bisa dengan Assalamualaikum, bisa dengan selamat pagi, kalau pagi atau selamat sore, dan seterusnya. Maka wajib menyapa. Ini menunjukkan bahwa kalian adalah peserta didik yang baik, peserta didik yang beriman, bertakwa. Yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Dengan tepat waktunya kalian datang ke sekolah, ini menunjukkan betapa kalian mempunyai semangat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Jangan sampai datang ke sekolah terburu-buru, mengakibatkan tidak siapnya mental dan psikologi kalian untuk menerima pelajaran. Berakibat juga lemahnya serapan ilmu yang kalian peroleh dari sekolah tempat kalian belajar. Jadi, jangan sampai terlambat. Ini menunjukkan kesiapan kalian untuk menyerap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pulang sekolah tepat pada waktunya. Artinya setelah pulang sekolah, jangan pergi kemana-mana. Langsung pulang, temui orang tua, salam kepada orang tua, kemudian
beristirahat di rumah. Jangan pergi kemana-mana lagi. Yang keempat, berpakaian dengan sopan dan rapi saat di sekolah. Sebenarnya, berpakaian dengan sopan dan rapi bukan hanya pada saat di sekolah saja. Dimanapun kalian berada, maka berpakaian harus selalu sopan dan rapi. Tidak boleh datang ke sekolah dengan menggunakan celana pendek misalnya. Tidak boleh datang ke sekolah menggunakan jaket yang seperti yang terdapat di film-film, ya. Pakai seragam yang sewajarnya. Berpakaian rapi. Yang perempuan tidak boleh datang dengan menggunakan pakaian yang minim atau ketat atau transparan. Pakai pakaian yang rapih dan sopan. Yang kelima, senantiasa menjaga kebersihan diri. Ini juga contoh tata krama di sekolah. Jangan sampai kalian terburu-buru berangkat sekolah karena bangunnya kesiangan, kemudian tidak mandi. Ini akan mengganggu orang yang berada di sekitar kalian tanpa kalian sadari. Menjaga kebersihan diri. Datang ke sekolah, sudah mandi, gigi digosok, jangan sampai lupa, jangan sampai ketika kalian bicara dengan orang lain merasakan hal yang mengganggu yang keluar dari mulut kalian. Yang keenam, menghormati guru ketika berada dalam kelas maupun di luar sekolah. Ya, hormati guru. Guru bukan ingin dihormati, tetapi menghormati guru adalah suatu bentuk kewajiban seorang siswa. Bagaimana tidak? Kalian sudah diajarkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Tidak banyak yang diharapkan, bukan guru yang minta dihormati, tetapi kewajiban kalian adalah untuk menghormati guru, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketujuh, mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan ini sudah ada di dalam tata tertib yang sudah kalian tanda tangani di atas materai ketika kalian sudah melaksanakan daftar ulang. Silahkan kalian patuhi dan laksanakan peraturan yang sudah kalian tanda tangani itu. Yang kedelapan, tidak mencontek. Ini merupakan bukti kejujuran, bukti keimanan kalian, bukti takwa kalian terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kalian akan memperoleh prestasi di sekolah ini dengan segala kejujuran. Kemudian yang kesembilan, berdoa sebelum mengawali dan setelah mengakhiri pelajaran selama 1 hari penuh. Dengan berdoa, kalian berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kalian, begitu juga dengan yang beragama lain, berdoa menurut agamanya masing-masing, agar pelajaran yang kalian sudah lakukan hari itu memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pula. Yang ke-10, berdemokrasi dan tidak memaksakan kehendak. Nah, ini berkaitan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara demokrasi, bukan negara kekuasaan, bukan negara diktator. Jadi, bagi kalian yang mempunyai kelebihan, tidak bisa memaksakan kehendak terhadap yang lain. Baik itu kelebihan dari segi fisiknya lebih besar, kelebihan dari segi hartanya lebih banyak, kelebihan dari segi kendaraannya mungkin lebih cepat, tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap peserta didik yang lain atau terhadap para guru atau para pengurus sekolah ini. Ya, harus dilaksanakan dengan berdemokrasi.
Yang ke-11, bertoleransi dan saling menghormati antara satu pemeluk agama dan pemeluk agama yang lain. Ya. Jadi, tidak boleh satu pemeluk agama memaksakan keyakinannya kepada orang lain atau kepada pemeluk agama yang lain. Atau tidak bisa satu pemeluk agama tidak menghargai ketika pemeluk agama lain melaksanakan suatu peribadatan. Ya. Mohon semua pemeluk agama yang berada di SMA Negeri 3 Tambun Selatan ini saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, tidak memaksakan satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Yang ke-12, bersikap sopan dan hormat kepada sesama peserta didik, baik kakak kelas, teman, maupun adik kelas. Ya, jangan sampai terjadi kakak kelas yang merasa lebih senior, kemudian memaksakan kehendaknya kepada adik kelasnya. Meskipun sudah berada di SMA Negeri 3 Tambun Selatan ini lebih lama, bukan berarti kalian boleh memaksa atau membuli adik kelas atau melaksanakan mapras dan sebagainya. Itu sama sekali dilarang terjadi di SMA Negeri Tambun Selatan ini. Nah, ini adalah contoh tata krama yang saya tampilkan di hadapan kalian. Masih banyak lagi contoh tata krama yang lain yang bisa kalian buat atau kalian diskusikan bersama teman-teman kalian yang lain. Nah, saya rasa ini adalah materi cukup tentang iman, takwa, mental, dan tata krama yang saya sampaikan. Saya mohon ini dipelajari, kemudian diterapkan agar dalam kegiatan belajar kita selanjutnya, kita dapat laksanakan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil juga yang sebaik-baiknya pula. Ini ada tugas yang harus kalian laksanakan. Ya. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Tugasnya adalah jawab pertanyaan berikut dalam buku tulis, kemudian difoto, lalu diupload ke Google Classroom, gugus masing-masing. Jadi kalian kan masing-masing siswa sudah dibagi menjadi beberapa gugus. Ya, tugas kalian adalah pertanyaan berikut yang akan saya tampilkan. Kalian jawab dalam buku tulis, kemudian kalian foto dan upload ke Google Classroom dari gugus masing-masing. Pertanyaannya apa? Ini dia soalnya. 1. Tuliskan 6 rukun iman. Tadi sudah ada. Ya, silahkan kalian buka lagi. Kalau yang masih lupa, kemudian tuliskan dalam buku tulis, jawab. Yang kedua, tuliskan arti dari surat At-Talaq ayat 2-3. Tadi juga sudah ada. Silakan kalian buka lagi di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga soalnya adalah tuliskan 5 contoh tata krama sekolah selain yang ada dalam materi yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak. Itu tadi baru 12. Mungkin bisa sampai 20 kalau kalian bisa mengamati lingkungan tempat kalian belajar. Ya, tempat kalian bersekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin materi pembinaan tentang iman, takwa, mental, dan tata krama ini saya akhiri. Kita tutup dengan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.